Halo semuanya, ini adalah catatan anomali. 제가 그때 대학생 신분에 대학교 등록금 정도를 거기에 이제 투자를 한 거죠. 이게 사실 또 세계적인 포장을 또 네. 또 기획들을 해야지 또 모셔올 거 아니에요. 사실 그거 준비는 1년 걸렸어. Sejak tahun 2018, YouTube Korea tiba-tiba ada akun yang menarik banyak perhatian. Cargill ini adalah akun yang berhubungan dengan mobil. Akun dijalankan oleh pasangan, dan gadis Cargill adalah pemeran utama dalam frame. Dan nama suaminya adalah Peter Park. Yang berbeda dari kebanyakan akun di Korea yang memamerkan kekayaan mereka dan post unboxing pembelian barang, apa yang mereka hasilkan adalah kosmopolitan, yaitu satu demi satu berkeliling dunia dengan supercar yang tidak dapat dibeli orang biasa seumur hidup. Selain berbagai mobil sport, Cargill juga sering mengunggah berbagai video identitas di salah satu channel YouTube miliknya, yang sini untuk pergi ke pesta yang diundang oleh keluarga kerajaan Inggris dan mengobrol dengan piaget. Di sisi lain adalah produsen mobil sport performa tinggi, anggota keluarga MC Laren, ajak dia berkeliling pabrik menjelaskan mobil mewah, pemandangan indah, kuliner, kehidupan ideal yang indah, menunjukkan berbagai tingkat kehidupan sehari-hari yang mewah. Dengan penampilan cantik Cargill dan senyum cerahnya, tampaknya ini adalah cita-cita semua orang. Kehidupan yang indah dan tak tersentuh. Video Cargill merangsang khalayak umum untuk kehidupan masyarakat yang tinggi, rasa ingin tahu, dan voyeurisme. Muncul sangat cepat, kecuali bagi pencinta mobil yang menyukai mobil sport. Salurannya juga menarik. Banyak pemirsa umum, akumulasi 300.000 pengikut. Dalam waktu singkat, pada waktu bersamaan, semua orang menjadi semakin ingin tahu tentang identitas asli Cargill. Di mana dia dilahirkan, pekerjaannya apa, apakah rumor yang beredar benar, bahwa di antara pemilik saluran YouTube Korea, ia cebol yang paling kaya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa terlibat dengan keluarga MC Laren aristokrat Inggris, dan bagaimana dia mengubah pameran mobil sport setiap hari. Dengan tumbuhnya rasa ingin tahu tentang Cargill, seseorang menggunakan informasi yang terungkap dalam videonya, dan informasi yang dapat ditanyakan untuk menganalisis skala asetnya. Cargill mengatakan dalam video, suaminya, Peter, adalah PD produser dari reality show mobil paling terkenal Top Gear, di bawah British BBC dan pemegang saham awal Tesla. Beberapa orang menemukan bahwa Peter memang menulis kepala PD Top Gear Korea di situs pribadi dan kartu namanya. Jika benar rumor tersebut, dia memiliki 1% saham Tesla, dia pasti bukan orang kaya biasa. Anda harus tahu bahwa nilai pasar Tesla saat ini adalah sekitar lebih dari 700 miliar dolar Amerika Serikat. Jika 1% dipegang, jadi Cargill dan suaminya Peter duduk di atas miliaran dolar. Tapi bukan itu saja, Cargill pergi ke toko utama Jeju Beer secara langsung di video, mengklaim bahwa ia telah menginvestasikan hampir semua propertinya di merek bir lokal Korea untuk mendukung industri dalam negeri. Meskipun di Jeju Beer, ia tidak mengelola secara langsung, tapi dia adalah pemegang saham utama. Dari saham Tesla hingga pemegang saham utama perusahaan bir, mengendarai mobil super mewah yang berbeda. Dalam video Cargill, kehidupan mereka begitu sempurna, hingga tidak ada sedikit saja celah. Kebebasan material, spiritual, dan tidak terkendali, membentuk cara hidup yang pernah diimpikan semua orang. Topik dan kegemaran yang dibawakan oleh Cargill membuat orang-orang TV juga tertarik dengannya. Tahun 2021, acara bincang-bincang stasiun TV, Korea TVN mengundang mereka, membuka diskusi tentang topik mobil. Acara ini adalah MC nasional Korea, tuan rumahnya adalah Yoo Jae-suk. Kontennya sangat positif, perhatiannya juga tinggi di acara itu. Cargill dan Peter menanggapi pertanyaan tuan rumah dengan lancar. Itu juga membuat jawaban resmi kepada pemegang saham Tesla 1% yang dikabarkan. Peter dengan rendah hati mengatakan rumor itu terlalu dibesar-besarkan. Elon Musk, pendiri Tesla, tinggal bersebelahan dengan rumahnya sendiri ketika berinvestasi di hari-hari awal bisnisnya, karena dia sangat tertarik dengan mobil sejak kecil dan juga menjalankan blog mobil. Jadi beruntung memiliki test ride generasi pertama Tesla. Sebagai seorang mahasiswa pada saat itu, dia sudah merasa bahwa
Ini adalah teknologi yang akan menyebabkan ledakan di masa depan. Jadi investasikan sedikit uang tidak banyak, seperti biaya kuliah. Dia mengatakan dia tidak menyangka nilai pasar Tesla melebihi harapannya. Di tahun-tahun mendatang, jika dia bisa memperkirakannya, ia akan berinvestasi sedikit lebih banyak, menyatakan penyesalannya. Pada akhirnya, dia hanya dengan rendah hati mengatakan bahwa dia hanya pemegang saham kecil, dan itu tidak berlebihan seperti yang dikatakan dunia luar. 제가 확실하게 말씀드릴 수 있는 거는 일단은 너무 이건 과장된 인터넷에서 너무 와전된 그런 테슬라 회사 옆집에 또 이제 두 분 제가 전화번호예요. 제가 그때 당시 이제 자동차 블로그를 운영하고 있어서 이 전기 자동차가 어떤 차인지 너무 궁금하잖아요. Tinggal bersebelahan dengan Mas ketika masih kuliah, membuatnya dapat menjadi generasi pertama produk Tesla. Meskipun Peter rendah hati, kisah legendaris ini menambahkan lapisan misteri bagi mereka. Dalam acara itu, Cargill dan Peter berkata mereka selalu ingin membawa mobil mewah di antara mobil sport. Desainer Ferrari untuk diundang ke Korea. Datang kepada para penggemar mobil di Korea, para siswa melakukan komunikasi lebih lanjut. Di bawah kepemimpinan mereka juga menjadi tuan rumah kuliah oleh kepala desainer Ferrari Maurizio Colby. Desainer secara pribadi memandu gambar desain pada siswa jurusan desain otomotif. Satu persatu, hal ini membuat mereka sangat tersentuh dan ingin terus menyumbangkan kekuatan mereka sendiri di bidang ini di masa depan. Meskipun acaranya tidak tayang, tapi Cargill dan Peter mengunggah video rekaman acara di saluran YouTube mereka. Dalam video tersebut, mereka juga menghadiahkan 2 presenter dengan Ferrari terbaru dari desainer, replika dari desain terbatas Korea. Itu juga memiliki tanda tangan desainer di atasnya. Video keluar, semua orang semakin kagum tentang pasangan Cargill. Benar-benar berbakat. Tidak hanya kepala desainer Ferrari yang dapat diundang, juga mampu merencanakan acara berskala besar. Dengan ide seperti itu, kecintaan pada bisnis mobil sangat luar biasa. Kolom komentarnya penuh pujian dan kekaguman. Melalui episode ini, penonton biasa yang melihat channel Cargill juga merasa penasaran dan mulai subscribe channel mereka. Tiba-tiba, Cargill menjadi vlogger terpopuler di YouTube. Orang-orang menyebut mereka sebagai 3 vlogger terkaya di kancah YouTube Korea Selatan. Tetapi dalam waktu seminggu, setelah acara itu ditayangkan, hal-hal tersebut ternyata mengejutkan semua orang. Setelah program tersebut ditayangkan, media dan berita utama melaporkan bahwa Cargill dan Peter adalah pemegang saham Tesla 1%, vlogger YouTube yang kaya dan lain-lain. Untuk perhatian dan liputannya telah melampaui saluran YouTube ke mata masyarakat umum. Saat itulah pengguna anonim yang mengaku mengenal pasangan itu mempertanyakan kebenaran video mereka di komentar. Seorang pelapor anonim mengklaim bahwa suami Cargill, Peter, hanyalah seorang penjual mobil biasa. Setelah lulus dari perguruan tinggi di Amerika Serikat, kemudian mengandalkan koneksi keluarga, dan ia bekerja sebentar di sebuah perusahaan biotek di Korea Selatan. Dia juga mengatakan bahwa Peter sama sekali tidak kaya, dan setelah kehilangan pekerjaan di Amerika Serikat, dia hidup dari tunjangan pengangguran untuk sementara waktu. Dan apa yang Peter sebut sebagai kepala PD Top Gear Korea benar-benar melebih-lebihkan. Dia sebenarnya salah satu PD outsourcing di area acara Korea, akan baik-baik saja jika dia melakukan pekerjaan dengan baik. Tetapi Peter menyebabkan banyak perselisihan, bahkan di tempat kerja. Bukan hanya orang sekitar yang mengeksposnya, pemirsa juga mulai meragukan apa yang dikatakan Cargill dan Peter di acara itu tentang pengalaman mereka. Tim pencari netizen yang merasa aneh dengan cepat mengirim dan benar-benar menemukannya. Kehidupan masyarakat kelas atas di saluran Cargill ada banyak bagian yang tidak jelas. Pertama, video pesta keluarga kerajaan Inggris yang pertama kali menarik perhatian telah diambil. Keduanya pada dasarnya adalah perayaan pesta yang dapat diikuti oleh orang biasa dengan harga $70, sekitar Rp1.6.460. Dan judul yang diperkenalkan
oleh pemandu wisata juga cukup menyesatkan penonton. Putri satu-satunya pendiri MC Laren Group ini sebenarnya tidak setinggi yang ia bayangkan. Kesehariannya adalah memperkenalkan posisi publisitas perusahaan dan pabriknya kepada para tamu. Selama Anda mendaftar melalui aplikasi berbayar online perusahaan, semua orang dapat pergi ke markas MC Laren dan Putri satu-satunya pendiri akan menyambut mereka secara langsung. Kedua, netizen bertanya tentang merek bir Jeju yang dikatakan Cargill. Cargill mengklaim telah menginvestasikan sebagian besar kekayaan keluarganya dan merupakan pemegang saham utama perusahaan bir Korea. Hanya ada satu perwakilan perusahaan dan tidak ada pemegang saham utama seperti itu. Jika Cargill tidak berbicara omong kosong, satu-satunya kemungkinan adalah perusahaan bir ini telah membuka crowdfunding online di awal-awal bisnisnya. Namun perusahaan mengungkapkan bahwa jumlah maksimum yang diperoleh melalui crowdfunding hanya 2 juta won, yaitu sekitar 24 juta rupiah. Ini bertentangan dengan apa yang dikatakan Cargill. Di antara semua kebohongan seputar pasangan Cargill, paling menarik perhatian juga yang paling mengejutkan, persis apa yang Peter katakan. Pemegang saham Tesla 1% dan tetangga Mas mengatakan, netizen pertama kali mendarat di bursa saham Amerika Nasdaq. Daftar dikonfirmasi dari semua pemegang saham utama yang diumumkan oleh Tesla, tetapi tidak peduli seberapa banyak mencari, tidak dapat menemukan nama Peter Pak. Hanya 1/10 saham di perusahaan besar dan grup besar seperti Tesla dan Samsung yang memiliki hak bicara yang relatif besar. Dalam daftar Tesla, semuanya dari Mas yang memegang 18% saham hingga pemegang saham individu yang memegang 0,2% saham, tertulis dengan jelas. Tidak ada situasi di mana saham terlalu kecil untuk diungkapkan. Dan ada kejanggalan besar lainnya dalam cerita Peter. Berdasarkan usia Peter, Mas sudah terkenal ketika memulai bisnisnya. Tinggal di Los Angeles, dan Peter hanyalah seorang siswa sekolah menengah dan tidak mungkin memiliki kemampuan untuk berinvestasi. Bahkan Universitas Timur, tempat dia berinvestasi ketika dia masih kuliah, berjarak ribuan mil dari Los Angeles. Bagaimana bisa mengatakan mereka adalah tetangga? Berdasarkan informasi ini, media selalu diam-diam melaporkan bahwa Cargill, yang merupakan 1% pemegang saham Tesla, padahal hanya investor retail biasa, sama sekali bukan cebol dan orang kaya yang dikabarkan oleh dunia luar. Lalu bagaimana mereka bisa mengendarai mobil mewah di setiap video? Bagaimana mendapatkan gambar yang dilukis dengan tangan oleh desainer Ferrari? Apa yang bisa dipercaya dalam cerita mereka? Netizen berspekulasi bahwa Peter menggunakan identitas sebagai PD outsourcing di Top Gear Korea dan telah mengklaim dia adalah kepala PD dan dengan demikian memperoleh bantuan dari banyak perusahaan dan organisasi mobil untuk digunakan sebagai bahan untuk video YouTube mereka sendiri dan membantu publisitas mobil sport ditampilkan di saluran YouTube, kapal pesiar, sebagian besar disponsori atau disewa atas nama pertunjukan, dan seminar dari kepala desainer Ferrari. Juga telah dikonfirmasi, padahal itu adalah acara yang diselenggarakan oleh Top Gear Korea dan Korea Forex University, yang diundang oleh mahasiswa Korea University of Forex Language melalui email. Sangat mungkin Peter dan Cargill hanya terlibat dalam acara promosi langsung dan bisa berhubungan dengan kepala desainer. Meskipun tidak apa-apa untuk membuat konten yang bagus dengan sponsor atau rental untuk merekam video yang bagus, tapi Cargill tidak pernah menjelaskan dalam video bahwa pemirsa mengira itu sebagai aset mereka sendiri. Dan kesalahpaham ini berdalam di balasan dan suka di area komentar. Perilaku seperti ini telah melampaui keinginan pembentukan citra orang kaya akan ketenaran dan kekayaan, dan membawa aroma penipuan yang sangat kuat. Karena itu, tepat ketika Cargill menghadiri acara tersebut dan memberikan lukisan pada Yu Jae-suk, desainer Ferrari, mereka menjual karya seni asli untuk Yu Jae-suk di YouTube, edisi terbatas dari
499 cetak biru Ferrari akan dijual dengan harga masing-masing hingga jutaan KRW. Dan dalam siaran langsung, selama pencinta Ferrari menggantung lukisan berharga seperti itu di rumah, mungkin suatu hari nanti akan mampu membeli Ferrari. Jika semua lukisan yang dijual oleh Cargill melalui saluran YouTube terjual, diperkirakan mencapai keuntungan penuh sebesar KRW 500 juta, sekitar 6 miliar. Ini jelas bukan godaan kecil bagi mereka. Hanya sebulan setelah acara itu ditayangkan, setelah berbagai keraguan dan argumen sekitar mereka pecah, mereka buru-buru berhenti menjual lukisan dan penghapusan semua video dari saluran YouTube secara tidak langsung, mengakui kebenaran argumen tersebut. Dan acara Korea Selatan juga mengeluarkan pernyataan permintaan maaf yang mengakui bahwa mereka tidak melakukan pekerjaan prakonfirmasi yang baik dalam proses mengundang aktor yang mengakibatkan efek publisitas yang salah. Pada waktu bersamaan, tim program juga menyatakan bahwa fotokopi lukisan desainer yang dipresentasikan oleh Cargill kepada pembawa acara Yoo Jae-suk dan yang lainnya pada saat perekaman dianggap tidak perlu oleh tim produksi, sehingga bagian yang relevan langsung diedit. Namun setelah acara itu ditayangkan, Cargill secara sepihak mengunggah bagian video ini ke saluran YouTube dan mulai menjual lukisannya. Tim produksi segera memberitahu penggunaan materi program secara komersial dilarang dan meminta untuk menghapus lukisan yang diterima oleh pembawa acara video dan segera mengembalikannya. Cargill meninggalkan permintaan maaf di saluran YouTube mereka dengan mengatakan bahwa mereka ada di sana untuk mengembangkan saluran, untuk membuat tingkat klik tayang meningkat lebih cepat, memilih konsep dan metode topik yang merangsang. Meskipun itu adalah kendaraan uji yang disponsori, ia tidak menyebutkannya sama sekali. Syuting video sebagai kendaraan mereka sendiri, mereka mengaku menggunakan aksi berlebihan dalam video untuk menarik perhatian pemirsa. Tetapi dia menyangkal fakta bahwa dia secara pribadi mengatakan dia adalah seorang cebol dan pemegang saham utama. Sudah beberapa bulan sejak kejadian itu, dan sejauh yang saya tahu, semua video di saluran Cargill telah dihapus. Semua pesanan untuk penjualan lukisan juga telah dikembalikan. Kontrak Peter dengan Top Gear Korea resmi dihentikan. Cerita kali ini sampai di sini. Di era ini ketika konsumen adalah pencipta, asalkan ada bahan yang bagus, siapapun bisa menjadi vlogger. Generasi baru influencer juga memiliki cebol dan pengusaha kaya nyata di YouTube. Bagikan kehidupan sendiri dan promosikan perusahaan dan merek sendiri. Di negara manapun Anda berada, situs video mana yang tampaknya memiliki banyak video menarik yang penuh dengan rasa uang, terus merangsang keinginan orang dan rasio klik tayang. Di satu sisi, video-video ini memang memberikan perspektif lain tentang kehidupan yang sulit disentuh orang biasa. Tetapi di sisi lain, itu mungkin juga membuat beberapa orang salah paham dalam mengejar uang. Tapi apakah video ini bagus atau buruk? Apakah layak diekspos di mata publik? Cargill dan Peter menciptakan citra palsu orang kaya untuk mendapatkan perhatian dan memuaskan keinginan egois mereka. Pada akhirnya, bahkan dalam hal penipuan, kita harus sangat waspada. Ini adalah catatan anomali. Klik suka untuk mendukung kami. Sampai jumpa di edisi berikutnya.